Halo, selamat datang di channel Deswitas Garden Life. Dalam video saya kali ini, saya akan berbagi tips atau cara membuat pupuk kompos yang dibuat dari sampah organik, yaitu sampah dari sisa memasak dan juga sampah dari hasil membersihkan tanaman di pekarangan rumah. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya. Terima kasih. Ini adalah aktivitas rutin saya di pekarangan rumah, yaitu melihat kondisi tanaman dan kemudian jika ada rumput yang mulai tumbuh, ini langsung saya bersihkan ya, karena nanti akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan rumput-rumput ini tidak pernah saya buang karena ini akan saya manfaatkan untuk membuat pupuk nantinya, yaitu pupuk kompos. Selama waktu pembuatan pupuk kompos ini, mulai dari pembuatan hingga menghasilkan pupuk kompos, itu sekitar 1, 2, atau 3 bulan ya. Tapi dalam video saya kali ini, saya akan menunjukkan bahwa setiap 2 minggu kita bisa mengambil hasil dari pupuk kompos yang kita buat. Terkadang dari hasil pupuk yang saya buat ini, ternyata masih ada biji dari buah yang dikonsumsi itu belum terurai, sehingga sering ditemukan mereka tumbuh di antara tanaman-tanaman. Seperti contohnya ini, dia tumbuh di antara tanaman krokot. Ini nantinya akan saya pindahkan, kemudian akan saya tanam ya. Ini adalah daun-daun yang sudah mulai mengering, sudah mulai layu. Ini juga segera kita ambil agar tidak menjadi tempat tumbuhnya jamur-jamur. Jadi ini kita taruh juga di planter bag, sehingga tidak ada dari sisa-sisa tanaman yang terbuang, tapi ini tetap kita dapat pakai dan kita manfaatkan. Kemudian ini adalah sisa-sisa dari kita memasak. Sini ada daun-daunan, sayur-sayuran ya. Kemudian ada kulit telur dan juga sisa dari kupasan bawang. Ini sangat bagus untuk pembuatan pupuk kompos nantinya. Jadi setiap kali habis memasak, kita dapat menyisihkan ya sisa-sisa sayuran ini dan kita masukkan kembali di planter bag yang sudah kita sediakan. Ini adalah kompos bag yang biasa saya gunakan untuk membuat pupuk kompos dari sisa-sisa tanaman dan juga sisa-sisa sampah dapur yang tadi saya kumpulkan di planter bag. Dan saya akan mengecek kondisi hasil pupuk kompos ini. Biasanya saya lakukan setiap 2 minggu. Dan ini hari ini kondisinya sudah siap untuk kita ambil ya pupuknya. Saran saya kepada rekan-rekan semua agar menggunakan masker dan juga sarung tangan karet dalam proses pengambilan pupuk ataupun juga proses pembuatan pupuk kompos ini ya. Saatnya kita akan lakukan pengambilan pupuk. Kita buka bagian bawahnya ini, kemudian kita siapkan wadah untuk mengambil pupuk dan kita lihat di sini warna pupuknya cukup baik ya, warnanya coklat kehitaman. Dan biasanya saya mengambil sekali pengambilan ini sekitar 1 ember, itu sekitar ukuran 4-5 liter ukurannya. Kita lihat di sini kondisi tangannya coklat kehitaman dan juga aroma komposnya tidak menyengat tapi mengeluarkan aroma seperti bau tanah atau seperti bau humus. Jadi kondisi pupuk yang dihasilkan ini cukup baik. Jika dari rekan-rekan ada yang sudah menonton video saya tentang menanam anggur, menanam melon, dan juga kemangi serta beberapa bunga-bunga, mawar, krisan, dan yang lainnya yang saya tanam di taman saya ini,
Sebagian besar semuanya itu saya tanam menggunakan campuran pupuk kompos yang saya buat sendiri ini ya. Biasanya saya tidak akan menghabiskan isi dari kompos bag ini. Jadi sisa dari kompos ini akan saya campur lagi dengan sisa-sisa sampah yang masih belum terurai. Di sini mungkin nanti akan kita lihat ya, ada beberapa hewan-hewan kecil, kelabang dan juga kecoa dan yang lainnya. Itu sebabnya kita harus menggunakan masker dan juga sarung tangan karet. Kemudian sisa-sisa sampah yang ada di planter bag ini akan kita pindahkan ke kompos bag yang tadinya kita sudah keluarkan isi dari kompos tersebut. Rekan-rekan jangan merasa jijik ataupun takut karena ini hanya dari sisa-sisa tanaman saja. Jadi kita juga sudah menggunakan masker agar tidak terlalu menghirup bau yang tidak sedap, dan juga kita juga sudah menggunakan sarung tangan karet. Jadi ini aman ya buat kita. Dan untuk sisa-sisa sampah yang ada pada bagian bawah planter bag ini sebagian sudah terurai dan sebagian sudah menjadi tanah. Dan ini biasanya saya campurkan ke media tanam yang saya gunakan. Setelah semua sampah dimasukkan dalam kompos bag, saatnya kita siapkan larutan gula. Kita bisa buat dari 250 ml air dicampurkan dengan 2 sendok makan gula, kemudian kita larutkan. Dan ini kita berikan dengan tujuan untuk memberikan asupan buat mikroorganisme yang nanti kita akan juga larutkan di dalam campuran air. Kemudian larutan gula kita taruh dalam wadah dan kita campurkan EM4 sebagai mikroorganisme yang nantinya akan membantu proses penguraian dari sisa-sisa sampah tersebut. Di sini kita bisa menggunakan EM4 sebanyak satu tutup botol EM4 dan akan kita larutkan dalam campuran air gula tadi dan juga ditambahkan dengan sekitar 1 liter air. Setelah itu larutan ini langsung saja kita tuangkan ke kompos bag yang sudah ada, dan setelah kita siram dengan merata, kita langsung menutup resleting, kita tutup rapat kompos bag ini. Inilah hasil pupuk kompos yang tadi sudah kita keluarkan dari kompos bag dengan kondisi sangat bagus, subur, dan juga berwarna hitam. Teksturnya juga bagus. Pembuatan kompos ini sudah saya lakukan sekitar 2 tahun terakhir, di mana setiap kali akan melakukan penanaman, saya pasti menggunakan pupuk kompos yang saya buat sendiri. Selain kita bisa berhemat, artinya kita juga bisa memanfaatkan limbah di sekitar kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.